Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahu samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Shadaqallahul azim. Para jemaah yang terhormat dan yang sangat kami hormati, dan seluruh pendengar yang sangat terhormat dan yang sangat kami hormati, kali ini kami kembali lagi mengunjungi Anda semua untuk melanjutkan keterangan-keterangan kami yang berkenaan mengenai penyakit, karena hal itu membutuhkan keterangan-keterangan yang sangat rinci dan harus mendetail. Para pemirsa yang terhormat dan yang sangat kami hormati dan yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kami minggu yang lalu atau kemarin dulu saya menjelaskan penyebab penyakit diabetes, dan penyebabnya tetap seperti yang kami sampaikan, yaitu prasangka-prasangka buruk terhadap kedua orang tua dan kepada anak-anak, kepada kedua orang tua dan kedua mertua. Secara ilmiah kami jelaskan bahwa ketika hati kita ini ada prasangka buruk kepada orang tua atau mertua, maka di dalam pankreas kita ada sesuatu yang mengeras atau yang membatu. Dan apabila ini terus-menerus kita lakukan, tidak segera kita lepas dan tidak kita sadari, maka lama-kelamaan pankreas itu akan terganggu kerjanya. Terus yang kedua, begitu hati ini ada prasangka buruk terhadap anak-anaknya, maka di dalam ginjal ada sesuatu yang mengeras. Apabila ini tidak segera disadari dan dilepas, maka di ginjal Anda ada sesuatu yang mengeras, sehingga apabila kedua alat yang sangat penting di dalam tubuh ini terganggu, maka tumbuhlah penyakit yang disebut diabetes. Itu memang penyebab utama, 90% itu sebabnya. Yang kami maksud prasangka buruk dengan kedua orang tua dan kedua mertua tadi juga perlu pengetahuan. Kenapa kita tidak boleh berprasangka buruk dengan orang tua? Karena penyakit diabetes itu bukan turunan orangnya, tetapi turunan sifatnya. Kalau Anda menurun sifatnya orang tua, itu sudah pasti bisa dipastikan Anda pun akan terkena diabetes itu. Sementara banyak orang yang berpendapat dengan kuat bahwa itu penyakit turunan. Kalau itu benar, itu sama halnya dengan pendapat orang itu bahwa Nabiullah Adam alaihissalam itu punya penyakit diabetes karena keturunan. Apakah mungkin Nabiullah Adam itu penyakit diabetes? Sedangkan Nabiullah Nuh alaihissalam juga tidak punya diabetes. Seluruh para nabi juga tidak ada yang punya penyakit diabetes. Jadi kalau begitu benar adanya bahwa yang diturun itu sifatnya bukan orangnya itu. Jadi kita punya pendapat tadi harus kita pikir lagi, sama dengan apa pendapat saya ini. Itu perlu sekali kita pahami, karena kenapa yang diabetes ini kok sering saya jelaskan, karena itu sangat banyak saudara-saudara kita yang sudah terlanjur terkena penyakit ini. Lah, hal ini kami sampaikan dengan harapan yang belum terkena agar memperbaiki pendapat maupun sifat atau sikap kepada kedua orang tua, kedua mertua, dan juga kepada anak-anaknya. Itu harus kita upayakan.
Jadi nggak ada jalan lain kecuali kita harus memperbaiki cara berpikir kita. Bapak Ibu sekalian yang teramat sangat kami hormati, apabila bagi Anda yang sudah terlanjur terkena, maka jangan berputus asa. Tetaplah berupaya memperbaiki prasangka-prasangka kepada kedua orang tua dan kedua mertua. Terus tetaplah memaklumi hubungan dengan anak-anaknya. Jadi hukum, ya, hukum itu contohnya begini: ridho Allah atas ridho kedua orang tua. Itu hukumnya seorang anak kepada orang tua. Lah itu terlepas dari orang tua itu baik apa tidak. Terlepas dari orang tua kita itu orang yang mengerti agama apa tidak. Siapapun yang berprasangka buruk dengan orang tuanya, dengan kedua orang tuanya, bermasalah dengan pankreasnya sendiri. Itu. Jadi kita harus tahu batasan-batasan hukum. Nah, kemudian harta dan anak itu adalah amanat, titipan dari Allah. Itu hukum orang tua kepada anak. Terlepas dari anak itu nurut apa tidak. Terlepas dari anak itu nakal apa tidak. Kalau anak itu nakal, berarti itu cermin hati kita sendiri. Apabila anak itu nurut dan patuh, itu atas kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah yang harus kita perbaiki di hati. Menurut medis, penyakit diabetes ini tidak ada obatnya. Menurut medis. Tapi menurut dari kacamata Islam, itu ada obatnya. Itu. Kenapa demikian? Karena Islam mengacu kepada apa yang disabdakan Rasulullah SAW, bahwa seluruh penyakit ini ada obatnya kecuali pikun. Itu yang dipegang. Jadi siapapun yang terkena itu tetaplah berupaya, tetaplah ikhtiar, sebatas kemampuan. Memang kalau hal ini tidak kita lakukan, kita juga salah. Kalau dikatakan itu tidak ada obatnya, kemudian orangnya putus asa, ini juga salah. Gitu. Jadi kita tetap harus ikhtiar, harus berobat. Sembuh tidaknya itu urusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan apabila Anda ada upaya di hati untuk memperbaiki hubungan dengan kedua orang tua dan kedua mertua tadi, kemudian memperbaiki pandangan Anda terhadap anak-anak, itu bukan tidak mungkin penyakit Anda akan bergerak ke arah membaik. Sudah bisa dipastikan demikian. Itu. Jadi kita harus paham betul, paham tentang hukum, batasan-batasan hukum. Ini harus kita pahami. Jadi jangan memandang sepintas saja. Itu. Para pemirsa yang teramat kami hormati, hal ini memang perlu kami ulang-ulang. Hal ini sangat penting dan perlu mengingat banyaknya manusia di bumi ini yang terkena penyakit ini. Dan apa yang kami sampaikan tadi untuk semua manusia, bangsa apapun, suku apapun, bahkan agama apapun. Ini juga salah satu bukti keadilan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi tidak berlaku bagi orang Islam saja. Orang agama apapun, apabila seenaknya sendiri dengan orang tua, seenaknya sendiri kepada anak-anaknya, maka Anda tidak akan bisa lari kemana-mana. Akan ada tamu yang bernama diabetes. Tapi bagi Anda yang sudah terkena, janganlah putus asa, tetap ikhtiar. Tetap ikhtiar. Tetap berobat, sembuh tidaknya diserahkan sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang lalu kami sampaikan tentang biji rambutan, itu pun layak atau perlu Anda coba. Perlu Anda coba. Cari bijinya, kemudian disangrai sampai kering, ditumbuk sampai halus, kemudian campurkan dengan kopi bagi yang suka dengan kopi. Bagi yang tidak suka terhadap kopi, ya bisa langsung begitu dikasih air hangat, diaduk, kemudian diminum.
pagi, siang, sore itu. Kalau yang kulitnya rambutan tadi ya tetap seperti yang kami sampaikan, dilakukan seperti itu, dan itu bagi Anda yang rambutnya jarang atau rambutnya rontok atau apa, itu bisa digunakan. Akan lebih baik lagi apabila biji rambutan tadi dikasih beberapa biji dari buah kurma. Itu akan lebih bagus lagi bila mana di tempat Anda ada buah kurma. Tapi jangan terlalu banyak, perbandingannya itu kalau biji rambutan itu 10, maka kasihlah 2 atau 1 biji buah kurma, itu akan jauh lebih baik. Jadi apa yang kami sampaikan tadi bukan sekedar menyampaikan, tapi itu sudah pernah kami lakukan itu, dan hasilnya alhamdulillah juga membaik itu. Kemudian berikutnya penyakit kanker tulang. Penyakit kanker tulang atau patah tulang atau tulang rapuh itu hampir sama. Kalau Anda punya masalah dengan saudara kandung Anda, masalah apapun itu harus Anda lepaskan, dan tetaplah erat hubungan persaudaraan. Kalau itu Anda lakukan, Anda tidak akan pernah terkena penyakit tulang. Tapi kalau ada masalah kemudian Anda tidak saling berkunjung, memutuskan hubungan silaturahim, apalagi disertai kebencian yang luar biasa, bisa jadi itu kanker yang sangat ganas dan menimpa di tulang Anda. Jadi bagi Anda yang rukun dan akrab sesama saudara, itu tidak akan mungkin terkena penyakit yang ada hubungannya dengan tulang. Tidak akan pernah. Kalau Anda kurang yakin dengan apa yang kami sampaikan ini, di rumah sakit di seluruh dunia ini ya, bila mana ada orang sakit patah tulang, entah itu jatuh entah apa, itu sampean dekati, orang itu akhirnya akan cerita bahwa dia habis berkelahi dengan saudaranya atau habis bertengkar dengan saudaranya. Ini seluruh dunia. Jadi siapapun yang patah tulang, penyebabnya itu. Patah tulang, bahkan tulang rapuh, bahkan mungkin bisa kanker tulang. Oleh sebab itu, saudara-saudaraku yang sangat kami hormati, berbaik-baiklah Anda dengan saudara, baik saudara kandungnya sendiri atau saudaranya istri Anda. Ini harus tetap Anda bangun hubungan silaturahim tadi. Itu juga demikian, terlepas dari Anda ini agama apa, terlepas dari Anda ini bangsa apa, terlepas dari Anda ini suku apa, sama saja. Kalau ada seseorang yang bertikai dengan saudaranya, maka besar kemungkinan ada masalah di bagian tulang itu. Cara menghindarinya ya itu tadi, jangan ada kerenggangan di antara sesama saudara. Terlepas dari masalah apapun, saudara Anda itu baik apa tidak, saudara Anda itu jahat apa tidak, yang dipertanyakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala itu sikap Anda kepada saudara Anda. Itu batasnya. Lepas dari sikapnya saudara Anda kepada Anda, itulah hukum itu. Jadi hukum itu ada batasan-batasannya itu. Jangan melihat hukumnya dia kepada sampean, kepada Anda, itu terbalik namanya. Hukum ini jangan dibalik. Masalahnya banyak orang yang menaruh kebencian, menaruh dendam tadi, orang itu mengalami salah paham tentang hukum itu. Jadi hukum dari Allah ini sangat sempurna, utuh dan sempurna. Yang dipertanyakan adalah sikap Anda kepada kedua orang tua Anda, terlepas dari orang tua Anda baik apa tidak, bahkan lain agama apa tidak, bahkan keyakinannya beda apa tidak. Tetap yang ditanyakan sikap Anda kepada kedua orang tua, kepada mertua Anda.
dengan tetangga Anda, dengan teman-teman Anda, itu yang dipertanyakan. Terlepas dari tetangga Anda tadi jahat apa tidak. Itulah batasan hukum. Karena hukum ini letaknya ada di kepala. Bisa dihafalkan, bisa dipelajari. Tapi kalau batasan-batasan hukum tadi letaknya ada di hati. Bagi orang yang tidak beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, kesulitan memahami batasan-batasan hukum ini. Karena itu letaknya bukan di kepala, tetapi ada di dada. Itu tadi penyebab penyakit kanker tulang, ya. Bila mana Anda bisa menghindari sifat-sifat seperti yang tadi, tidak mungkin Anda terkena penyakit tulang atau masalah-masalah di tulang. Itu. Sebenarnya apa yang kami sampaikan ini adalah bisa menjawab suatu pertanyaan di hati. Kenapa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu sehat jasmani dan rohani? Ya itu tadi. Karena beliau tidak pernah menaruh bencian terhadap siapapun, bahkan kepada orang yang memusuhi sekalipun. Itu. Terus bagi bapak-bapak, ya, bagi bapak-bapak, apabila Anda menyayangi jantung Anda, maka sayangilah istri Anda. Jangan menyimpan rasa prasangka buruk terhadap istri. Kalau itu Anda lakukan, maka jantung Anda posisinya aman. Kenapa kami jelaskan? Karena kita semua tahu bahwa sangat banyak orang-orang yang terkena serangan jantung, gagal jantung, dan lain sebagainya. Itu penyebabnya itu tadi. Selalu berprasangka buruk setiap hari, selalu hatinya itu dipenuhi dengan prasangka-prasangka buruk kepada istri. Itu. Demikian pula bagi ibu-ibu, ya, dimanapun Anda berada, baik di Amerika, di seluruh dunia pokoknya, karena ini di Arab Saudi pun banyak yang membuka, di Korea Selatan juga banyak sekali yang membuka, di Malaysia juga sangat banyak. Maka bagi ibu-ibu, kalau Anda tidak ingin terkena penyakit kanker payudara, janganlah punya prasangka buruk terhadap suami Anda. Bila mana seorang wanita selalu berprasangka baik kepada suami, tidak mungkin orang itu terkena penyakit kanker payudara. Tapi bagi Anda yang sudah terlanjur kena, perbaikilah itu. Sifat itu perbaiki, hilangkan di hati prasangka-prasangka buruk terhadap suami. Terlepas dari suami Anda itu bagaimana sifatnya, Allah tidak mempertanyakan itu. Yang dipertanyakan sikap seorang istri kepada suami. Itu. Jadi sampean harus bisa membedakan antara orangnya dan sifatnya. Yang harus Anda hormati, Anda hargai itu adalah orangnya, karena itu suami Anda. Masalah sifatnya, sikapnya, Allah tidak membebani dosa yang satu dengan dosa yang lainnya. Ya, jadi ini perlu perenungan, pemahaman yang memerlukan energi cukup lumayan itu. Tapi itu harus kita lakukan. Dan lagi kalau seorang wanita ya berprasangka buruk dengan suami tadi, bukan hanya kanker payudara, bahkan bisa kemungkinan kanker serviks. Itu. Jadi bagi Anda yang sudah terlanjur terkena itu, selain Anda berobat, juga usahakan hati Anda bersihkan dari prasangka buruk. Hormati dan ada prasangka buruk hati Anda kepada suaminya. Maka penyakit itu keganasannya akan jauh menurun. Ganas dan tidaknya itu sebenarnya Anda tahu ukurannya. Seberapa jeleknya, seberapa buruknya prasangka Anda, ya seperti itulah ganasnya. Apabila Anda bisa memperbaiki hati, seperti yang kami sampaikan tadi, maka keganasan itu langsung menurun. Begitu itu menurun ya, kita berobat. Cara kerja obat itu bisa maksimal. Dan bisa kemungkinan itu selesai. Itu.
Jadi Anda sakit kalau tidak tahu penyebabnya, maka walaupun Anda berusaha sampai kemana-mana, itu penyakit akan tetap ganas. Nggak taunya ganas dan tidaknya tergantung hati Anda. Itu wanita, ya. Dan ini masih banyak lagi yang perlu kami sampaikan, karena seluruh penyakit yang ada ini benar-benar dari diri kita sendiri, bukan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan ada yang pernah mengatakan ini dari Allah. Kalau anak yang nurut, anak yang taat, istri yang baik atau suami yang baik, itu murni dari Allah. Tapi kalau anak yang nakal, istri yang suka marah, suami yang amburadul, itu murni dari diri kita sendiri. Itu. Jadi jangan pernah kita punya pendapat bahwa anaknya nakal ini dikehendaki Allah. Jangan. Itu dari cerminan hati kita sendiri. Bapak Ibu sekalian yang teramat sangat kami hormati, ini pengetahuan ini memang belum pernah ada yang menyampaikan hal seperti ini. Kenapa saya kok sampai tahu hal seperti ini? Seandainya Anda kami kasih tahu bahwa Allah ini maha tahu, percayakan itu. Siapapun orang yang mau ibadah karena Allah, maka orang itu akan diberitahu oleh Allah. Kenapa? Karena Allah maha tahu. Siapapun orangnya, anaknya siapapun, kalau mau ibadah karena Allah, maka Allah akan memberitahukan sesuatu hal yang mana orang lain nggak tahu. Orang itu akan banyak diberitahukan rahasia Allah. Siapapun. Tapi yang perlu Anda pahami, yang bisa kita lakukan karena Allah itu hanyalah dua kalimat syahadat, dirikan sholat, tunaikan zakat, puasa di bulan suci Ramadan, pergi haji bila mana mampu. Cuman itu yang bisa kita lakukan karena Allah. Itulah yang disebut hablum minallah. Kalau itu Anda lakukan tanpa ada keraguan, ibadah karena Allah, maka Anda akan mendapat petunjuk dari Allah yang mana orang lain nggak mungkin tahu. Karena hanya Allah yang maha tahu. Selain Allah takkan tahu apa-apa. Itulah sebabnya saudara-saudaraku, jangan ragu, ibadahlah karena Allah. Jangan ibadah karena selain Allah. Dan perlu Anda pahami bahwa seluruh nabi yang pernah diturunkan oleh Allah tadi selalu bersabda, wahai kaumku, sembahlah Allah, janganlah kalian menyembah selain Allah. Itu mulai dari Nabiullah Adam alaihissalam sampai Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Jadi kita harus cerdas, harus bisa membedakan mana yang fardu, mana yang sunnah. Mana yang utama ini? Yang utama adalah yang fardu tadi, yang bisa kita lakukan karena Allah. Sehingga sunnah-sunnah yang Anda jalani setiap hari itu ikhlas. Itu. Lah bila mana itu ikhlas, nilainya sama dengan yang karena Allah tadi, ya itulah namanya ibadah. Itu. Kalau yang fardu itu salah, maka semua menjadi salah. Maka 2 hari yang lalu kami sampaikan, ya, tanda-tandanya sholatnya diterima itu orang itu tidak akan mungkin melakukan sesuatu kemungkaran. Tidak akan mungkin orang itu melakukan sesuatu yang jelas-jelas itu dilarang oleh Allah. Itu tandanya kalau sholat seseorang diterima. Kalau masih tetap melakukan hal yang dilarang oleh Allah, itu bukti nyata bahwa sholatnya belum diterima. Ini juga memerlukan perenungan yang dalam. Jadi sangat sederhana sekali. Karena apa? Karena hanya Allah yang mampu mencegah, yang mampu menahan dari pendapat atau ucapan atau tindakan yang akibatnya sangat dimurkai oleh Allah. Hanya Allah yang mampu mencegah itu. Selain itu tidak akan yang mampu mencegah. Tidak ada seorang manusia pun yang bisa membuat orang lain itu baik.
kecuali Allah sendiri. Dan Allah tidak pilih-pilih siapapun, bangsa apapun, suku apapun, anaknya siapapun. Kalau mau ibadah karena Allah, maka diterima ibadahnya. Kenapa demikian? Karena hanya Allah yang maha menerima. Itu. Hanya Allah yang maha menerima. Kalau yang lain-lain itu tukang minta. Itu. Jadi janganlah Anda ragu-ragu untuk menjalani jalan yang lurus syariat Islam yang utuh. Itu harus utuh, harus kafah. Jadi antara syahadat, sholat, zakat, puasa, dan haji itu satu kesatuan. Tidak bisa dipisah-pisah. Satu kesatuan utuh. Apabila yang fardu ini sudah kita jalani, kita terapkan, maka seluruh sunnah-sunnah yang Anda jalani itu Anda pasti ikhlas. Seandainya mendoakan orang tua juga ikhlas. Mendoakan saudara pasti ikhlas. Yang ikhlas tadi nilainya sama dengan yang karena Allah tadi. Itu namanya ibadah. Itu sesuai dengan tujuan Allah menciptakan kita semua ini. Jadi bukan disuruh yang lain-lain, bukan itu. Tandanya sholat diterima itu orang itu tidak akan mungkin saling menghujat. Tidak akan mungkin saling menjelek-jelekkan yang lain. Tidak akan mungkin. Sekarang sama pahami sendiri. Sama renungkan sendiri. Itu. Kalau masih ada keinginan saling menyalahkan, saling menghujat, berarti sholatnya masih belum diterima. Itu. Orang ilmunya setinggi langit sekalipun, kalau sholatnya belum diterima, malah itu membahayakan yang lain. Kami teruskan kembali ya, mengenai penyakit tadi. Penyakit yang sangat banyak ditimpa manusia ini, kalau penyakit paru-paru. Orang terkena penyakit paru-paru tadi ada hubungannya dengan apa yang Anda punyai. Misalkan uang Anda dipinjam orang, nggak dikembalikan padahal itu dalam jumlah yang banyak. Itu terus Anda sakit hati dan nggak terima dengan kejadian itu. Sangat sakit ya karena nggak dikembalikan. Mungkin orangnya minggat atau mungkin orangnya pergi. Kalau ini tidak segera Anda sadari, maka paru-paru Anda dalam kondisi terancam. Itu kalau paru-paru udah hubungannya dengan keuangan. Caranya begini. Yang membuat hati Anda sakit itu bukan sejumlah uang tadi, ya. Yang membuat hati Anda sakit itu ialah merasa memiliki. Karena di hati Anda sangat kuat merasa memiliki uang tadi, sehingga hati Anda sangat sakit sekali. Padahal harta dan anak itu adalah amanat, titipan dari Allah. Kalau Anda sadar bahwa harta itu tidak ikut punya, ini amanat, titipan dari Allah. Kalaupun dibawa nggak dikembalikan, ya berarti itu memang tidak dititipkan pada saya. Kalau Allah tetap menghendaki dititipkan pada saya, tentu Allah akan mengembalikan, bahkan tidak harus lewat orang yang berhutang tadi. Bisa dilewatkan manapun, karena Allah ini maha berkehendak. Kalau seseorang bisa mempunyai cara berpikir seperti itu, maka paru-paru orang tersebut dalam kondisi aman. Itu. Ini menyangkut paru-paru. Sekarang, kalau nggak salah kemarin sudah saya jelaskan ini mengenai kanker otak. Kanker otak itu penyebabnya ada prasangka buruk kepada ayah. Jadi Anda dengan bapak Anda ya, entah bapak Anda ini baik apa tidak, entah bapak Anda ini jahat apa tidak, ini lepas. Selama Anda punya prasangka buruk dengan bapak Anda, maka kanker otak mengancam Anda. Jadi kalau orang berprasangka buruk dengan bapaknya ini, yang diancam penyakitnya itu terletak di kepala. Mungkin bisa sinusitis, mungkin bisa kanker otak,
mungkin bisa infeksi otak, yang jelas masalahnya ada di kepala. Itu. Jadi nggak ada yang kebetulan. Penyakitnya tadi juga tidak ngawur. Penyakit kanker otak itu tidak ngawur. Apabila ada seseorang selalu tawaduk dan berprasangka baik dengan bapaknya, kanker otak tidak akan mau hinggap di situ. Dia pasti pergi. Itu. Jadi tidak ada penyakit yang ngawur, itu nggak ada. Tidak ada yang kebetulan. Itu ada sebabnya. Dan sebabnya tadi kita bawa sendiri. Nah, sekarang lagi musim corona, ya. Musim corona yang dicari itu orang yang berpendapat bahwa mati itu asalnya dari suatu penyakit. Orang yang berpendapat bahwa rezeki itu asalnya dari suatu pekerjaan. Itu yang dicari. Serta orang itu sangat senang ketika yang lain mendapat masalah. Dan tidak senang ketika yang lain mendapat kenikmatan. Apabila sifat itu Anda punyai, singkirkan jauh-jauh. Maka Anda tidak akan ketemu virus corona. Virus corona ini tidak ngawur. Milih orang. Jadi kalau orang tetap bersikukuh bahwa mati itu disebabkan suatu penyakit, maka orang itu memungkinkan dihinggapi virus corona. Tidak ada ceritanya orang meninggal itu karena suatu penyakit. Ini perlu Anda pahami, ya. Orang meninggal itu memang sampai garis ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala. Ini yang perlu Anda pahami. Tapi apabila Anda sakit, kita harus ikhtiar, harus berobat. Itu. Tapi kalau sakit tidak mau berobat, ini nilainya setengah dari bunuh diri. Tapi apabila sudah meninggal, meninggalnya tadi memang sampai garis yang telah ditentukan sejak dia belum lahir. Itu tidak bisa. Jadi saatlah yang ditentukan, saat kematian, detik-detik kematian itu Allah yang menentukan. Masalah caranya mati tadi itu berasal dari tabiat sifat manusianya itu sendiri. Itulah yang sangat penting dan sangat perlu kami sampaikan kepada Anda semua. Kami ulangi lagi seperti yang kemarin, ya. Yang disebut Islam itu agamanya. Yang disebut Muslim itu orangnya. Orangnya orang Muslim. Jadi Muslim itu bukan agama tapi orang. Itu. Mukmin itu adalah sifatnya. Kafir juga sifat. Itu. Sama dengan takwa Allah. Takwa itu apa? Sifat. Orang itu punya sifat takwa. Itu. Tapi kalau kafir itu juga sifat. Berarti sifat kafir tadi bisa menimpa siapapun. Walaupun dia beragama Islam. Gitu loh. Jadi pengertian kafir itu jangan ditimpahkan kepada selain Islam. Kalau itu tidak perlu dibahas mereka. Yang perlu kita bahas diri kita sendiri. Itu. Jadi kita harus pandai-pandai membedakan kata-kata. Sebab kalau asal kata, dasar kata yang tidak kita pahami, bisa jadi, bisa kemungkinan kita salah penyampaian. Salah penyampaian. Dan salahnya itu sangat mendasar. Itu. Bapak-Ibu sekalian yang teramat sangat kami hormati, kami kira itu yang bisa kami sampaikan. Dengan harapan hati Anda terbuka dan Allah selalu memberi rahmat bagi Anda semua tanpa terkecuali, baik di negeri manapun Anda, anggaplah kita ini saudara Anda. Anda pun adalah saudara kami. Itulah yang dapat kami sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.